Bahkan ada yang paling menyeramkan itu, jangan pakai Deddy Mizwar. Itu nggak hoki, bayangin nggak? Aduh. Yang ngomong gitu kan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Mama Mia, saya sekarang lagi mengunjungi sahabat saya. Dia punya Deddy Mizwar Academy, Demis. Dan dia aktor top banget menurut saya. Segala macam peran bisa, dengan perjalanan karir yang begitu panjang dan lain-lain. Makanya sekarang kita mendingan masuk aja ya. Oke? Sahabat, kita ketemu di sini dia. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Baik, alhamdulillah. Ini sahabat yang saya bilang. Alhamdulillah wa syukurillah ya, aku bisa kesini. Buka ya, Dek? Boleh nggak buka? Iya, boleh. Nggak kelihatan ntar muka gantengnya Ini studio kamu. mixing yang baru kita Ini studionya. bikin. Oke, Untuk mixing ini film. Demis. Ya, Ya. Demis Deddy itu Mixing Studio. ini Deddy Mixing Studio, tapi gedung ini semuanya namanya Demis. Demis Academy. Jadi Demis Academy. Jadi siapa yang mau sekolah, mau jadi kayak Jenderal Naga ini, silahkan langsung ke sini. Kita ngobrolnya di mana nih, Di Dek? mana terserah. Terserah. Ini, mau di sana, di sini, tengah juga boleh. Ya boleh. Ayo Yuk. sini deh. Yuk. Nah, kita duduk sini aja, Mi. Nih. Bukan sini ya, Jangan sini ya. jauhan Ah. dikit. Waktunya berjauhan, Waktunya Dek. berjauh. Hatinya dekat. Oh, selalu. Badan jauh nggak apa-apa. Kan, jauh di mata, dekat di doa aja. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Mama Mia di mana saja berada, saya sekarang sudah bersama Jenderal Naga Bonat Siap. Deddy Mizwar. Prestasinya luar biasa. Saya bilang prestasi ya, bukan sensasi loh. Prestasinya luar biasa, perjalanan karirnya. Aduh, oke Dad, sekarang langsung aja. Ini sekolah kapan baru dimulai? Ya baru angkatan pertama ini. Jadi ini tadinya semuanya rencananya buat untuk studio sound semuanya. Oke. Tapi kelihatannya masa pandemi ini nggak memungkinkan untuk semua ruangan kita buat sound studio. Oh ya. Jadi bagaimana caranya memanfaatkan ruangan yang begitu banyak kan? Dan kita buatlah sekolah-sekolah kayak gini kan, ada nanti angkatan pertama ini masalah seni peran. Iya. Nanti kita buka kedua public speaking, kelas komedian, ada juga nanti kelas untuk kameramen ya. Ada juga untuk sound. Komplit. Komplit semua. Jadi Komplit. jadi selain bicara soal infrastruktur, saya juga ada tempat rental alat kan untuk film Barakuda. Kemudian setelah itu ada juga buat grading, buat gambar. Ini buat suara nih, Mi. Ini buat Studio suara. khusus buat suara, bukan untuk gambar. Gambar ada lagi studionya. Amin. Dan di samping itu kan itu infrastruktur peralatan segala macam. Nah, kita harus menyiapkan juga SDM-nya. Sumber daya, makanya ada lembaga pendidikan kayak begini. Gitu. Betul. Jadi bukan hanya alat, bukan hanya fasilitas tempat, Tapi juga SDM. SDM-nya. Benar. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya bangga banget loh sahabat. Tapi ini tempat artinya membuat kita semua bisa ikut bangga, punya harapan ke depan. Semua bakat-bakat yang ada di bangsa ini bisa belajar dan sekolah dengan baik untuk menjadi pelaku seni peran yang profesional. Setuju nggak? Alhamdulillah setuju. Seneng banget, Sepakat. seneng banget. Sepakat. Karena memang Seneng sumber daya banget. manusia ke depan ini. Nah gitu. Tapi nih setelah sekian lama berjalan di belantika seni peran ini, Dad, perfilman kita sekarang lebih maju apa? Bagaimana ya? Ya secara teknologi, Mi, karena terus berkembang ya itu pasti lebih maju dibandingkan dulu. Sekarang ini sudah era digital. Dulu kita kan tergantung dari bagaimana impor seluloid kan untuk buat film. Sekarang udah era kameranya digital semua. Sudah hard disk, sudah lebih sangat simple. simple.
kemudian teknologi juga, editing juga demikian. Dulu kan bayangan kan, waduh, sekarang setiap orang bisa beli alat editing dengan PC aja bisa. Apalagi kalau dia cerdas semua ya kan? Kalau equipment udah kayak gitu, ini kalau ini nggak lebih baik dari yang dulu, ini kebodohan. Aduh, jangan sampai kita dibilang bodoh. Tapi tadi saya bilang ya lebih maju daripada dulu pola tutur kan, karena sesuai dengan peradaban. Ya film dulu kan pola tuturnya berbeda, sesuai juga dengan kulturnya waktu itu, peradaban waktu itu. Sekarang sudah serba cepat. Dulu ingat kalau syuting kan berbulan-bulan nih. Memang berbulan-bulan. Tunggu cuci film dulu kemana? Ke negara orang dulu ya baru kan? bisa lihat lagi khusus baru sekarang bisa enggak. lihat. Abis itu dubbing dan lain-lain ya. Sekarang begitu shoot langsung bisa lihat. Keren. Nah jadi kalau nggak maju ini kebodohan. Ini kebodohan. Pasnya lebih maju. Nah, sekarang tinggal masalah tema. Tema yang juga saya lihat sudah mulai beragam. Adanya munculnya komunitas film produksi di daerah nih. Iya. Ada kayak di Makassar itu ada juga film dengan local content. Tuh, dengerin di Makassar jadi, ada. Sekarang banyak nih. Kemarin di Pekalongan saya dengar kerjasama juga dengan teman-teman komunitas di Jakarta itu tentang masalah Pekalongan. Jadi komunitas tumbuh di mana-mana. Sebetulnya ini yang kita harapkan bagaimana pemerintah hadir untuk masalah bagaimana menyemarakan tema-tema yang punya latar belakang kultur yang ada di Indonesia. Betul dong, tolong dong pemerintah. Aduh, pemerintah. Semestinya di sana tempatnya dia. Aduh, tolong dong ya. Kita punya bakat-bakat yang banyak Terus banget. kita punya daerah-daerah yang memanjakan mata kan. Indonesia tuh kan luar biasa memanjakan mata. Nggak ada daerah lain kayak kita. Benar. Kekayaan alamnya beragam, budaya juga beragam. Budayanya, bahasanya. Bahasanya tadi. Makanya ini kan era digital ini membuat setiap orang bisa bikin film. Pakai handphone sekarang bisa bikin film kan? Anak-anak kita coba bisa, cucu-cucu kita. Nah ini kan artinya tumbuh komunitas film di daerah. Betul. Tinggal bagaimana memfasilitasi mereka mengekspresikan apa yang mereka lihat di daerahnya. Betul. Kalau itu terjadi marak, ini yang namanya film Indonesia itu sangat beragam. Bapak ini itu belasan kali jadi masuk nominasi. Saya nggak tahu berapa piala Citra yang udah diterima, ya kan? Tapi bukan itu yang saya tanya. Itu pasti harapan semua orang yang melangkah masuk ke dunia ini, ya artinya ke dunia seni peran. Tapi bukan itu yang saya mau tanya. Pernah di casting nggak? Pernah gagal nggak? Pernah sedih banget diperlakukan sama nggak tahu ya produser atau apa? Karena apa? Supaya mereka juga nggak takut bahwa memulai itu memang ada tekanan-tekanan ya, tekanan-tekanan sahabat-sahabat ya. Kita tanya sama Bapak ini, gimana Dad? Dulunya pengen jadi apa, terus jadi apa? Sekarang ini sangat mudah karena setiap orang bisa selain film juga ada televisi yang begitu banyak. Ya. Dulu kan cuma TVRI. Jadi film itu jadi kayak dunia di kahyangan ya. Dunia yang impian setiap jauh orang. Gitu ya. Jadi masuk ke dunia film tadi juga susah. Betul. Apalagi muka gue pas-pasan kan. Ternyata. Ya 5,5 nih buletin jadi 6. Lebih dia banyak lebihnya. 5,5 kalau enggak buletin jadi 6. Jadi aku lihat di sini adalah kemampuan. Oke. Jadi keterampilan kita, kemampuan kita itu harus kita asah. Itu sebabnya pernah ditolak, pasti pernah ditolak. Bukan sekedar ini, sahabat. Bahkan ada yang paling menyeramkan itu jangan pakai Deddy Mizwar. Itu nggak hoki, bayangin nggak? Aduh. Yang ngomong gitu kan distributor daerah. Tapi sering nih. Ini sekarang sering nih di era sinetron pun begitu. Memang demikian. Di era sinetron pun saya dengar sering-sering begitu. Dengan pendekatan star system kan. Pendekatan star. Nah, karena itulah aku belajar lagi. Aku baru setelah di film berapa film, aku masuk IKJ. Walaupun sebelumnya dari teater. Bagaimana melatih diri kembali. Semakin dikatakan gitu, aku menunjukkan bahwa aku mampu sebetulnya. Dan alhamdulillah dapat kesempatan. Aku mampu. Kesempatan dan kita kerjakan dengan sebaik-baik. Sesungguh-sungguhnya. Itu dengan cinta. Komitmen. Oh, itu namanya komitmen. Jadi kalau kita menerima sesuatu yang harus kita jalankan, kita komit terhadap itu. Sekali lagi tanya, pernah nggak tersirat
udah berhenti aja deh jadi pemain? Kalau berhenti jadi pemain enggak. Enggak ya? Tetapi bagaimana mewarnai sejati mewarnai industri film Indonesia. Oke. Jadi pada saat aku jadi pemain toh, aku kan dikontrak sama perusahaan-perusahaan lain. Betul. Dan kita gak bisa menentukan cerita. Iya. Cerita disodorkan pada kita dan kita harus mainkan peran di sana. Mau cerita jelek, tokoh itu buruk, tetap kita harus mainkan sebagai komitmen tadi. Kita berikan yang terbaik, walaupun ceritanya jelek. Cerita jelek nih? Ini cerita jelek, kan butuh duit. Ini ada Kenyataan duit, kan begitu. ada duit di sini. Ya, ada duit nih. Bener, jujur. Kenyataannya kan gitu. Katakan sejujurnya. Tapi lama-lama kan capek, Mi. Iya. Kebutuhan Iya. kreatif kita nggak tertampung dalam industri yang Me Too semua. Yang semuanya ngikut. Kalau ada film, misalkan Naga Bontar meledak. Buntu. Semuanya tuh Jadi naga udah apa? jadi naga semua. Jadi dia lo Batak semuanya. Iya. Ada film komedi seks yang Iya. meledak. Iya. Semuanya ikut gitu. Iya, benar. Kita kan capek. Iya. Makanya pada saat, alhamdulillah waktu itu aku dapat prestasi, penghargaan, film aku laku semua yang Banget. aku mainkan. Banyak orang nawarkan main film. Nah, di sini persimpangan jalan sebetulnya. Aku mau terima semua tawaran, terus aku banyak duit. Atau Aku berusaha menciptakan daya tawar kepada produser. daya tawar. Nih, Ya. daya tawar itu gimana, Dad? Gini, kita tahu kita dikenal orang, populer, dan laku. Betul. Karena saya bilang sama, Alhamdulillah. sekarang saya tanya sama produser, kalau Anda kontrak saya 3 film setahun, Anda bayar mahal saya. Saya pasti yang termahal. Amin. Tetapi saya nggak melakukan itu. Anda bayar saya cukup setiap bulan, bayar kebutuhan hidup saya dan keluarga saya. Ya Allah. Selama setahun, tapi 3 film yang saya yang bikin ceritanya. Saya yang menentukan ceritanya, Saya dan saudara. saya yang, bukan saudara, saya yang belum jadi saudara. Oh, belum. Saya yang menentukan siapa sutradaranya. Oh, itu dulu tuh awalnya. Itu dulu awalnya. Dari sanalah saya baru mulai bagaimana memanage produksi. Oh. Jadi sekarang kalau saya buka PH, karena sudah tahu bagaimana Kayaknya likuiditas itu yang produksi. paling susah ya. Nah, sikap kayak Belajar gitu. yang itu paling susah. Itu sikap. Ambil sikap, ambil Nah, keputusan, itu kemudian tadi. pasti itu kan pelajaran baru Nah, lagi. yang harus kita belajar Ya kan? lagi. Kayak apa tuh? Makanya saya berani buka PH. Karena ada pengalaman memproduksi. Nggak Kalau enggak ujuk-ujuk. gimana? Kalau kan sebagaimana, nggak Iya, pede kita. iya. Ngatur schedule ini, itu tadi terus bagaimana? makannya, semua kan artinya. Berkomunikasi dengan Iya. sutradara, dengan produser, dan segala Iya, macam pemain iya, kan pemain. itu. Kalau nggak ada orientasi ke sana, bagusnya itu tadi di tahun 88 lah, 88 saya melakukan itu, melakukan sebuah pilihan, mau ambil semua tawaran dan langsung banyak duit, Atau tapi selamanya jadi pemain. Dan tidak bisa memberikan Atau meningkat, kontribusi meningkat. atau meningkat, Betul. menentukan produksi apa yang kita harus buat, cerita yang kayak Bersyukur. gimana yang harus kita buat, Bersyukur. supaya ada warna lain dalam film, sambil belajar jadi produser. Deddy Miswar ini daya juangnya luar biasa kalau kita dengar nih baru sepintas ya. Tapi benar-benar Allah juga menemani. Ya, alhamdulillah. Allah memberikan petunjuk. Benar nggak? Ya, Kalau sama nggak aja, susah iya. kan? Nah, Sama juga ini Mi, TV program. Dulu kan nggak ada TV program yang bernuansa religius Islam. nah ini maksudnya mau ngomong gitu. Ini juga Nih. sama, berjuangnya terus setengah mati gitu loh. Kenapa terus ada film religi dan filmnya meledak-ledak. Ya. Apalagi kalau ini kayak ini nih, mau Ramadan kan? Nah, dulu mana ada Ramadan? Marhaban ya, Ramadan. Cerita-cerita Langsung- religius mana Iya, ada dulu gitu loh. Betul. Nggak pernah ada. Dan itu menarik banget dan itu ditunggu benar dan itu menjadi bantuan bagi semua sebetulnya, tetapi bagi hamba-hamba Allah yang kebetulan berpuasa itu menjadi sebuah sebuah santapan rohani yang luar biasa. Dan dijamin nggak batal puasanya kalau nonton itu. Nggak ada pelok-pelokan. Nggak ada blok-blokan. Deddy Miswar, dari pemain ternyata Deddy Miswar bersekolah terus tahun 2013 sampai 2018 menjadi wakil gubernur. Ini bukan soal wakil gubernurnya, bukan soal jadi pejabat, bukan, Dad. Tapi itu kan harus meninggalkan beberapa profesi. Ya. Benar nggak? Main terus Mi, cuman ya kalau ada waktu, kalau main, tapi Oh. memproduksi enggak. Enggak ya? Enggak lagi kita duduk di ruang kreatif Tidak mengolah. bisa bagi dong Enggak waktunya. bisa. Cuman kalau main, oke main.
Kalau sebelumnya kan saya masuk di diskusi-diskusi kreatif, merancang gagasan segala macam, bahkan mencoba untuk membahas senario secara detail. Itu nggak bisa lagi. Tapi kalau main Bisa. masih bisa. Kadang-kadang deh hari Sabtu atau Minggu deh gue libur. Ya Gue syutingnya hari itu syuting deh. hari itu deh. Ya, gitu. jadi Atau lagi gue besok gue ke Jakarta ada tugas nih. Sore gue udah selesai. Anda nggak syuting buat malamnya? Itu. Oh gitu. Gitu. Pandai-pandai mengatur waktu. Atur waktu. Dapat duit juga kan Mi anak tambahan. Iya, dan halal. Dan makanya kan waktu itu dengar nggak boleh iklan kalau jadi pejabat. Gimana kalau nggak boleh nanti korupsi, Iya. ya kan? Ini enggak nih, iklannya luar biasa. Iklannya macam-macam deh udah ya, nggak boleh dibilang-bilangin nih, tapi iklannya alhamdulillah. Dan ternyata tuh dari iklan-iklannya juga bisa mendukung produksi-produksinya, ya nggak? Iya. Ini setiap azan kita lihat Pak Dedi lagi ngajakin orang sholat. Pokoknya udah berwarna lah kehidupannya deh. Terus selain ini kan Demis udah nih ya. Demis nih aku rasa ini bukan puncaknya, terserah Allah nanti mau kasih apa lagi. Tapi artinya dari perjalanan sendiri yang profesinya itu aktor, udah punya kayak gini, pasti di hati tuh berbunga-bunga kan? Pasti dong, ya, gembira kan? lah. Gembira ria kan? Pasti ngajar juga. Ngajar. Lagi ngajar. Ini ngajar ya. Nah, tapi ada beberapa mengajar juga. Ada Beberapa kan pengajar, bidangnya lain-lain. mengajar, dan bidangnya lain-lain. Jadi di sini tuh komplit. Jadi saya juga ikut bersyukur, ikut bangga bahwa sebenarnya sesuatu itu harus dikerjakan dengan total, fokus. Jadi ada pengalaman kan saya sekian puluh tahun di dunia sinetron, di film ya. Ya. Ada pengalaman, ada pengetahuan. Saya ingin sharing ya. Sharing ke teman-teman yang memang ingin belajar menjadi aktor. Saya terenyuh sekali kemarin. Sebetulnya ini udah lama saya pengen, cuman nunggu momentum aja. Suatu ketika saya casting orang untuk satu tokoh, udah pernah main film, udah sinetron, sudah berapa banyak sinetron main, 200 episode, luar biasa. Ayo kita baca, ya, ini senarionya begini, bacanya aja susah. Ini bagaimana? 200 episode, cuman kok baca aja sulit, nggak mengerti apa yang dia baca. Ini saya, ya Allah. Menghambat kan? Jadi artinya industri televisi yang tayang setiap hari nih menciptakan aktor yang tadinya punya bakat barangkali, dia jadi tumpul karena yang hanya disuruh cuma menghafal, tidak memahami apa yang diucapkan. Oh, penghayatan Nggak tidak. ada, dia dipaksa hanya untuk menghafal. Iya. Industri televisi menciptakan orang yang berbakat pun mati bakatnya, tumpul. Saya bilang sebetulnya nggak harus begitu. Kalau memang ada prinsip-prinsip atau substansi dari seni peran yang diketahui. Iya. Apa itu substansi itu perlu diketahui oleh aktor-aktor. Jadi saya bilang jangan seperti onta. Dia punya modal dulu jadi. Jangan seperti onta di Mekah. Ngiri. Onta di Mekah, lahir di Mekah, mati di Mekah, tapi nggak pernah naik haji. Karena nggak pernah niat naik haji. Ya, bertahun-tahun di dunia seni peran, di film, tapi nggak pernah niat jadi aktor. Iya. Kan bahaya itu. Aduh. Ya? Nggak ada juga kepuasan dalam dia menjalankan profesinya. Nggak ada kebanggaan pada saat menjalankan profesinya gitu. Ya, ini Popularitas kan perlu, saja. Popularitas duit, selesai. Setelah itu tenggelam dan nggak tahu kemana. Popularitas, uang. Iya. Orang melihat dia hanya untuk melupakan setelah itu. Betul. Nah ini kan Betul. kalau Kadang-kadang semuanya dia hadir tapi nggak jadi apa-apa ya. Iya. Cuman hadir tapi doang. tidak terlihat. Tidak mengalir. Nah tidak. ini kan sayang, padahal dia punya bakat. Bener. Padahal punya bakat. Ya. Punya performance yang juga menarik. Tapi ini mestinya kalau dibekali dengan pengetahuan itu, dia bisa mengasah itu dengan baik. Tapi Seperti orang, guys, tunggu. Apa? Aku mau bangga-bangga dikit dulu. Aku pernah nyanyi lagu Sunda, namanya Kalangkang Cinta. Modelnya Bapak ini loh. Ini apa? Klipnya hilang datang. Video klip ya. Iya. Kita bikin klipnya serius. Wah, lagi di kota tua. Mau lagi marah-marah ke video klip tuh kan? Video klip lagi marak-maraknya lagu dangdut etnik ya. Jadi Enggak sih, kalau Mia pakai yang bahasa- minta gue nggak bisa nolak. Iya susah. dong.
Tapi itu jadi sejarah aku, ya kan? Dan saya nggak punya rasa takut mau minta Deddy Mizwar. Orang lain bilang, takut. Kalau aku tabrak, aku minta aja. Ternyata sekarang tuh sering diputar-putar di YouTube. Iya. Masih Itu ada kenangan terus. lain ya, kenangan lain. Jadi, dan jangan lupa Deddy Mizwar ini punya suara yang khas. Dia membaca puisi dengan baik dan pakai rasa. Nyanyi pun bisa, walaupun lagunya itu lagi. Yang lain nggak bisa apa-apa. Jangan nanti ngambil rezekinya orang, dia tuh udah cukup segitu, nggak usah jadi penyanyi juga, nggak usah. Udah sutradara, udah sekarang udah paling ini deh, ini paling apa ya namanya, berkesan banget di hati aku, di hati saya nih, walaupun saya udah lama nggak tampil ya karena beberapa hal gitu, tapi selalu gini, mungkin karena kita punya background keluarga itu ya, jadi aduh pengen ya benar-benar ada gen nih yang berbicara. Pengen ya misalnya musik ada sekolah yang jelas, sekarang ini untuk acting ada sekolah, tercapai. Jangan pernah putus harapan, kita terus berusaha untuk menjadi baik, lebih baik dan benar. Iya. Ya. Benar harusnya Benar, gitu. Dan pengalaman kamu kan juga luar biasa, pengalaman kamu. Itu kan bisa Aku kan berbagi. cuman iseng-iseng belajar. Bisa berbagi kan, berbagi. Kamu iya. suatu saat mungkin bisa jadi pengajar tamu di sini kan. Bagaimana berbagi Aku pengalaman. belajar dulu lah. Hanya berbagi pengalaman. Oke. Kamu tuh di film dulu ngapain sih? Apa kamu rasakan? Problem apa yang kamu hadapi? Itu kan buat anak yang muda ini kan belum paham itu. Banyak. Ya kan? Banyak banget pasti. Banyak dan aku banget. tuh sekarang tahu Keselnya bahwa Mia nungguin itu Mia. Kita di calling jam berapa karena syutingnya jam berapa? Itu kan dunia itu begitu kan? Merusak perasaan kita, merusak mood kita ya kan? Dunia itu kita begitu kan, berbagi bagaimana kan? kita mengatasi itu? Mengatasi rasa kesal, ego juga. Itu tadi. Ego kita. Itu mungkin di sana tuh penting ini itu. benar bahwa aku mesti sekolah lagi. Jadi memang belajar itu tidak mesti lihat umur. Iya. Tadi saya tanya, boleh di sini ada batasan umur nggak untuk belajar? Ternyata tidak. Sekarat juga boleh, lagi sekarat itu. Tapi belajar zikir. Ini Deddy Mizwar. Belajar zikir. Ini Jenderal Naga nih. Kita lagi ngomong serius ya, dia ngomong sekarat. Boleh nggak? Boleh, lagi sekarat. Boleh. Yang diajarin la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Terus Dad, tantangannya nih udah punya ini. Ya deh, jalanin aja. Ya. Saya kira biasa dari sebuah upaya usaha. Lagian pasang ini surut lagi kan pas, biasa. Lagi pas pandemi kan. Ya biasa, tapi yang penting spiritnya kita jalanin terus saja. Semangatnya harus dijaga. Benar. Berapa banyak pun muridnya kita jalan. Betul. Yang penting itu. Betul. Karena pasti ada manfaatnya. Jadi bagusnya juga di sini gini, Bi. Aku kan punya PH. Jadi mereka lagi sekolah gini. Kalau ada tokoh-tokoh yang memang harus dimainkan oleh orang lain, saya bisa ambil dari sini. Aduh, dia seneng banget. Loh, seneng banget. Udah dapat ilmu, dibayar lagi kan? Dapat ilmu, dibayar dan dapat kesempatan yang ini jalan mulus gitu. Nah, iya. Biasanya susah gitu kan. Jalan mulus. Jadi kemudian ada orientasi syuting, lihat syuting dia. Bagaimana sih? Kan banyak tokoh-tokoh kayak ada Cok Simbara, ada Tio Pakusadewa yang main juga di film saya itu kan. Nah, kamu lihat bagaimana tokoh-tokoh senior. Aku pernah loh dulu main. Iyo, semuanya. Anak-anak masih gang dulu kan semuanya main. Iya. Satu scene kadang-kadang ada dialog. Masih ada Bang Faruk almarhumnya. Apa tuh? Abu Mawas. Abu Mawas aku main. Aduh. Jadi itu mereka ada orientasi, gimana sih bagaimana aktor-aktor senior tadi berproses gitu. Bagaimana proses latihan dia sampai mereka sampai take ya, sampai syuting. Dia juga bagaimana hasilnya di layar kan, di monitor. Jadi ada orientasi, begini syutingnya. Dia bilang itu nggak ada yang instan. Mereka semua dalam proses latihan sampai menghasilkan yang terbaik yang mereka miliki. Jadi nggak ada berpikir entar gimana ya syuting, nggak ada. Enggak. Harus menyiapkan diri. Kumaha engke nggak bisa. Nggak bisa. Jangan kumaha engke, nggak bisa itu. Saya udah tahu itu. Pelecehan terhadap profesi. Betul. Kumaha engke jangan. Emang harus benar-benar udah siap. Apalagi kalau kita profesional. Iya. Artinya kan kita dibayar. Iya, makanya kan? berikan yang terbaik. Misalnya kayak penyanyi.
Misalnya dia udah mau nyanyi nih, terus dia bilang, baiklah saya akan coba-coba menyanyi. Coba-coba. Jangan coba-coba lu, orang Lu udah dibayar. dibayar. Begitulah, tandanya kita punya tanggung jawab profesi. Ya. Popularitas memang pasti ada di dalam pikiran ya kan, karena begitu kita populer, apapun kita bisa lakukan, dan mudah-mudahan kepopularitasan kita itu bisa melakukan kerja-kerja atau tugas-tugas yang baik, ya kan? Bermanfaat. Yang bermanfaat gitu. Naga Bonar. Tahun berapa tuh, Det? Yang pertama itu 1987 ya. Oke, abis itu kan ada naga-naga dibikin lagi ya. Naga modern. Syutingnya 87 beredar. Naga yang modern ada dua ya kalau nggak salah. Naga Bonar jadi 2. Terus satu lagi ada. Ini ada lagi satu naga. Dia dengan cucunya. Naga dan cucu cacing-cacingnya. Cucunya perempuan, bukan laki. Oh. Jadi kalau misalnya saya ingin bicara kalau masalah kecintaan pada negeri ini nggak ada masalah gender. Mau laki mau perempuan, tua muda sama. Iya. Punya kewajiban mencintai negeri. Benar, punya kesempatan mencintai negeri dengan cara berpikir dan juga lingkungannya masing-masing dan zamannya masing-masing. Benar. Orangnya dulu zaman yang angkat bedil misalkan ya. Iya. Sekarang bisa lagi pengusahanya misalkan bisa maju bagaimana bayar pajak dengan benar, bagaimana menyerap tenaga kerja sebagai industri. Nah, yang milenialnya apa? Bagaimana menyiapkan generasinya, bagaimana menyiapkan bersama teman-temannya menyongsong arah baru Indonesia di mana kesempatan tentang sumber daya alam sudah tersedia. Betul. Kesempatan mengolahnya gimana? Mengelolanya gimana? Masa mengandalkan luar negeri terus? Bagaimana kita menyiapkan SDM untuk bisa mengelola itu? Nah, 100 tahun lagi itu kan 2045 Mi. Itu kan sekitar berapa tahun? 23 tahun lagi. Cepat 100 loh itu. tahun cepat sekali. Cepat loh. Cepat sekali. Kita aja sekarang umurnya masih muda. Bagaimana pentingnya pendidikan kan? Bagaimana penting kesadaran bagaimana pentingnya pendidikan bagi generasi ini untuk bisa bersaing dengan dunia. Alamnya udah dikasih Allah. Nggak ada yang lebih kaya dari Indonesia. Nggak ada yang lebih kaya. Nggak ada yang lebih kaya dari indah. semuanya ada. Benar. Oke? Tinggal bagaimana yang mengelolanya siapa. Semestinya ya bangsa sendiri. Baru bisa maju. Sahabat, banyak udah ya kita dapat ilmu dari Pak Deddy Miswar ini ya. Dari perjalanan karirnya, semua deh pendidikan dibagi dengan ikhlas. Sekarang saya pengen tanya, Det. Lebih enjoy di mana? Jadi pemain film atau sutradara? Nah. Jadi ya semuanya sama aja enjoy. Termasuk jadi wagub pun enjoy. Oh, enjoy? Enjoy. Kalau kita memang tahu kenapa, tugas apa yang membuat kita harus jadi menjabat itu. Termasuk sutradara. Apa sih tugas utamanya sutradara? Apa sih tugas pemainnya? Saya kira itu dulu perlu kita sadari posisi kita di mana dan apa kewajiban dan tugas kita dan kewenangan kita bahkan. Sutradara menurut saya sangat sederhana. Selain kita tahu tentang apa yang kita ingin bikin, itu pertama dulu. Aku pengen bikin apa sih ini dengan cerita ini misalnya. Terus mau gue apain sih tokoh-tokoh gitu kan? Itu kan udah selesai kita tahu. Kita tinggal delivery pengetahuan tadi kita kepada seluruh kru yang ada termasuk pemain. Kita delivery itu, kita jelaskan itu mau kita begini. Jadi mereka tahu. Mereka mendukung apa keinginan kita. Tingkat kesulitannya mana lebih? Ya saya kira sama aja. Kalau pemain kan juga punya problem. Bagaimana pemain itu kan lebih tahu tentang tokohnya daripada sutradara sebetulnya. Sebenarnya. Garis besar sutradaranya tahu. Kalau dikasih skenario. Kalau cuma dikasih kertas kopekan gitu gimana? Susah. Itu pemain yang lebih bisa mengeksploitasi karakternya kan daripada sutradara. Karena dia paling tahu. Dia juga adalah bagian dari kreator dalam produksi. Bener. Semua adalah dia kreator. Dia meng-create dirinya kan? Iya. Cuman semuanya sutradara itu kayak dirijen. Tentang DOP. Bener. Seperti apa konsepnya tentang ini. Kita diskusi. Pemain bagaimana karakternya. Kita diskusi. Art juga gitu sama angle-nya. Semua kan bagaimana caranya. Nah, yang aku inginkan seperti ini. Coba kalian wujudkan. Maka ditawarkan oleh mereka kan. Pemain juga menawarkan actingnya kayak apa. Kita hanya dirijen mengatur bagaimana supaya harmoni. Kita tahu kalau nggak pusing kan,
Apalagi gue pemain, kadang-kadang gue mesti mainin itu kan kacau juga. Gue sutradara masih mesti mainin itu. Mesti ngasih tahu apa main, apa acting gitu. Apa susah juga. Iya betul. Gitu. Dan kita dulu punya senior ya. Ada Ibu Nani Wijaya, ada Ibu Koni Suteja, ada almarhum Ida Kusuma, ya kan. Ada Rina Hasim yang sampai hari ini masih setia dan jadi pemain-pemain sejati di dunia seni peran ya. Saya tuh berkesan banget ya karena mereka tuh kan dulu dari layar lebar. Ya, kayak Dedi ini dari layar lebar. Jadi pindah ke sinetron tuh pasti ada eranya, terus ada kesulitannya, ada tantangannya lah gitulah, sama aja lah. Tetapi tetap gitu. Nah, kalau mereka ini saya dulu pernah ingat, Cik Ida itu marah banget ketika dia sampai di lokasi dialognya diganti. Karena dia udah kelotokan ini, udah menyiapkan diri, udah apa gitu. Tiba-tiba sampai di situ, Cik Ida kita ganti, itu dia ngamuk, gimana nggak? Dan akhirnya memang jadi sulit waktu di sinetron kan, ini udah sinetron kan, emang jadi sulit. Padahal cuman ngeganti aja, bukan lirik ya, ngeganti dialog gitu, dia nggak mau. Dia bilang syutingnya besok aja. Dia bilang dia mau apalin lagi. Jadi begitulah ya. Ternyata orang punya persiapan itu jangan diabaikan. Karena kalau yang profesional itu dia mau sampai di lokasi itu dia udah ready, bener kan? Nah itu contohnya. Kadang-kadang kan karena memang udah meningkat umur, itu kan daya ingat kan juga berkurang. Jadi mereka menyiapkan diri dari rumah biasanya tuh. Bener. Bagaimana mempelajari dialog tadi sampai semuanya dia tahu tentang bagaimana cara bagaimana emosinya, dan mungkin dia juga bagaimana udah acting di depan kaca kan kita nggak tahu ya kan. Udah latihan barangkali. Begitu sampai di lokasi diubah. Dia perlu waktu lagi belajar. Bukan dia nggak bisa. Bukan makanya dia bilang dia bisa. Mau kalau dikondisikan. Makanya dia bilang besok aja. Iya besok aja. Jadi ya dunia kita ini memang Dan itu sikap. Beragam-ragam. Itu sikap pemain boleh saja. Nggak apa-apa. Boleh ya? Boleh. Iya. Boleh. Saya pernah juga ditawarin sama sutradara besar di Indonesia ini. Saya pernah menolak tokoh itu. Enggak. Saya nggak bisa. Saya bilang kalau ditanya saya suka nggak tokoh itu, saya sangat suka tokoh itu. Tapi kalau besok saya mesti mainkan, saya bilang saya nggak bisa memainkan. Karena saya perlu orientasi. Iya. Saya perlu tahu tentang tokoh itu dengan sebaik-baiknya. Belum masuk. Jadi nggak mungkin bisa bagus lah kalau besok saya main. Kasih saya waktu seminggu. Tapi karena justru sikap kita gitu, kita dihargai oleh sutradaranya. Betul. Jadi emang jangan. Pemain tuh ya dunianya beda memang. Benar. Sutradara itu belum tentu bisa mainkan tokoh itu. Walaupun dia yang bisa tahu nyuruh. tokoh itulah kita pemain. Dia bisa nyuruh ya. Dia bisa nyuruh, tapi belum bisa mainin nggak? Belum tentu bisa. Suruh nangis, suruh kita ketawa, cekakakan, ya kan, suruh guling-guling, iya. Yang berproses kan kita. Benar. Dia bilang kalau ditanya suka atau enggak tokoh itu, dia bilang saya sangat suka. Saya sangat pengen memainkan tokoh. Tapi nggak bisa disuruh nggak bisa besok. Karena saya harus ada orientasi tentang tokoh itu. Nggak bisa besok itu, sahabat. Bukan karena nggak suka atau bukan tidak bisa. Karena tapi harus kita menyiapkan diri. butuh waktu. Mempersiapkan diri. Betul. Sehingga karya kita bisa kita pertanggungjawabkan. Betul. Dad, sekarang pengen ngomong apa sama semua sahabat-sahabat kita? Ya, saya kira terima kasih ya, Mia sudah hadir kemari. Kita ngobrol-ngobrol, ini udah lama nggak ngobrol serius nih. Tadi sih serius banget. Biasanya bercanda-bercanda mulu kita. Bercanda kita sekarang butuh. Mudah-mudahan manfaat nih. Amin. Banyak yang lihat dan nonton manfaat. Kemudian ya, juga dukungannya, support tentang upaya-upaya kita di dunia industri film ini. Sehingga saya dengan pendekatan semangat kolaborasi sebetulnya. Oke. Jadi kalau misalkan kelas komedian, saya kerjasama dengan Paski, ya kan, Persatuan Artis Komedi. Iya. Kau yang lebih tahu dunia itu bukan saya. Iya. Kemudian nanti juga mungkin dengan masalah kameramen, saya kerjanya dengan ICS kan, jadi asosiasi sinematografer. Harus kolaborasi. Sama, mereka juga membutuhkan itu. Misalkan saya bicara nanti bagaimana pendidikan untuk produser.
bidang produksi, kerjasama dengan Asosiasi Produser Film Indonesia. Lain lagi tuh Jadi produser. mereka memang ahlinya. Iya, puyangnya lain. Lain punya itu. Ya kan, hari sampai botak hari sampai ubanan langsung tuh. Betul. Ubanan dia. Bisa deh. Jadi itu kan bisa kolaborasi, Mi. Iya. Indonesia ini bisa bangkit, maju dengan semangat kolaborasi, bukan semangat perpecahan dan merasa lebih baik dari yang lain. Oke. Harus dengan kolaborasi. Harus bersama-sama. bisa musyawarah. Iya. Harus bisa bergandeng tangan. Harus bisa. Walaupun kita berbeda. Iya. Itu yang penting. Insya Allah kita berdoain mudah-mudahan perfilman kita semakin maju. Ya, maju dalam segala bidangnya. Artinya kan macam-macam tadi udah diuraikan. Enggak, termasuk bukan bioskopnya cuma juga nonton. ya. Nah, bioskopnya juga masih banyak. Iya, bioskop sekarang gimana? Makanya tadi baru dibuka. Tadi gue gilang udah mulai banyak. Kayak mau nonton gitu. Udah mulai banyak nih sekarang bioskop. Dulu kan dikit. Iya, karena itu dia masuk daftar negatif investigasi. Orang nggak boleh investasi orang luar. Sekarang kan Korea masuk, Kanada masuk. Kan nggak ada artinya apa-apa bioskop. Itu kan yang menentukan bagaimana arah selera penonton, persepsi penonton adalah filmnya, bukan bioskopnya. Betul. Bioskop sih boleh di mana aja, kayak outlet kan? Iya. Kayak warung dia. Kayak warung. Tergantung apa yang lo jual kan? Iya itu. betul. Lo jual miras, orang mabok. Jual Quran, lain lagi kan orang gitu. jadi religi. Gitu. Ya, Jadi betul. biarin aja bangun. Kontennya, isinya diatur. Makanya yang perlu diatur isinya. Gitu. Ya, bukan kantongnya. Bukan kantongnya. Kantong mau isi apa aja boleh aja. Iya betul. Nah itu jadi sekarang udah mulai banyak ini. Terima kasih banyak, Dedi. Terima kasih banyak. Kita tetap saling doa. Amin. Dan kita terus semangat. Mudah-mudahan pemerintah juga mau bantu. Ya, hadir. Ya kan? Artinya hadir, menemani kita, menemani perjalanan perfilman Indonesia. Tapi, Mi, yang selalu dikatakan bahwa lewat karya seni kita bisa berdiplomasi. Karya seni itu pagarnya bangsa, gitu ya, dan lain-lain. Jadi kita mohon, kita berharap pemerintah bisa membantu dan memang tokoh-tokoh kita yang berjuang ya, di dunia ini. Sebetulnya film ini ada pemerintah atau nggak dibantu Ada pemerintah, tetap dibikin. Kenapa? Karena kecintaan kita membuat film pada dunia ini. Betul. Iya. Kalau dibantu akan jauh lebih bagus. Betul. Enggak, tetap gue bikin film. Iya. Dan jangan Wah, gini. Hituan. Jangan gini. Dulu aku ingat tuh, setiap mau ada festival film Asia atau festival film yang keluar negeri, baru deh disuruh buru-buru. Tapi kan waktu itu tadi diburu-buru. Jadi ya filmnya film buru-buru. Jadi kita harap dibantu benar ya. Ya. Tapi ada atau tidak ada. Kita tetap perhatian, kita tetap bikin semangat. film. Semangat. Iya betul. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Amin. Dan mudah-mudahan kita cepat keadaan ini bisa cepat pulih. Covid nggak ada lagi, jadi semua bisa bekerja dengan nyaman, aman, dan lebih leluasa tentunya. Sahabat Mamma Mia, terima kasih banyak. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau gaya-gaya kita yang kurang, ya kan? Maklum, gaya kita yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Amin. Sekali lagi, selamat belajar di Demis. Oke, makasih Mi. Ya, oke. Thank you. Duduk-duduk deh, asik nih.